Dan pria yang kamu panggil suami itu adalah milik aku seutuhnya. Mas, ngomong mas, jangan diem aja. Waktu nikahin aku setahun lalu, kau bilang kamu lajang. Kau bilang aku satu-satunya wanita hidup kamu. Maaf Arum, aku terpaksa. Aku nggak bisa nolak kemauan mama waktu itu. Sadar diri kamu Arum. Kamu itu cuma istri cadangan yang sengaja kami nikahi secara siri, cuma buat ngurus rumah ini dan nemenin Fajar selama Laura nggak ada. Sekarang Laura... Ini mas, kopinya diminum dulu. Pisang gorengnya juga masih pada anget. Makasih ya sayang. Aduh, adem banget ya lihatnya pagi-pagi begini. Cing Ines beruntung banget punya menantu kayak Dek Arum. Udah cantik, penurut, rajin lagi. Menantu saya ini mah paling cekatan Bu RT. Nggak pernah sekalipun saya kekurangan perhatian sejak mereka menikah. Ah, Bu RT bisa aja. Ini udah jadi kewajiban aku buat ngurus Mas Fajar sama Mama dengan baik. Nyari istri yang tulus zaman sekarang itu susah Fajar. Kamu harus jaga dia Arum baik-baik ya. Jangan sampai disia-siakan wanita seperfect ini. Pasti Bu RT, Arum anugerah terbesar dalam hidup aku. Aku udah sumpah bakal temenin dia terus, sayang-sayangin dia sampai rambut kita berdua memutih bersama. Betul Bu RT. Mereka ini potret keluarga kecil yang sempurna, saling setia dan gak akan ada yang bisa misahin cinta mereka. Iya deh, yang lagi kasmaran. Yaudah aku mau lanjut ke pasar dulu ya, mau belanja sayur sama nyari lauk. Bu RT, mau ke pasar sekarang? Kebetulan bahan makanan dapur juga udah mau habis. Ya udah sayang, kamu bareng Bu RT aja ke pasar. Aku mau lanjut siap-siap dulu ya. Mbak, kangkungnya seger banget ya hari ini. Tolong sekalian pilihin wortel yang bagus ya. Mau aku bikin sup kesukaan Mas Fajar. Siap deh Arum. Wah selalu ya, apa-apa yang dipikirin pasti kesukaan suami. Beruntung banget Fajar dapat istri modelan begini. Loh, kemarin pas arisan warga di rumah Bu RW, Ceng Ines itu cerita banyak soal kamu. Katanya kamu itu menantu idaman, sayang banget dia sama kamu. Ah, Mbak Tuti bisa aja. Aku cuma berusaha ngelakuin yang terbaik buat keluarga kecil aku, Mbak. Lagian Mama Ines juga baik banget sama aku selama ini. Ini wortelnya dek, kalau dihitung-hitung pernikahan kalian kan baru berjalan 1 tahun ya. Nggak terasa ya. Semoga cepet dikasih momongan ya dek, biar rumahnya tambah rame. Iya benar deh Arum, biar Ceng Ines makin sayang dan makin lengkap kebahagiaan rumah tangga kalian. Kurang apa lagi coba suami cinta mati, mertua super baik. Amin ya Allah. Makasih banyak ya Mbak Tuti, Mbak Darmi buat doanya. Memang itu yang paling aku dan Mas Fajar tunggu-tunggu selama ini. Sama-sama dek Arum, uangnya pas ya. Nek, itu kayaknya mobil Mas Fajar sama Ceng Ines lewat jalan besar arah ke kota deh. Kok tumben siang-siang begini mereka pergi berdua, rapi banget lagi kelihatannya. Mas Fajar sama Mama pergi ke kota. Kok mereka nggak ada bilang apa-apa ya sama aku sebelum berangkat tadi? Ini barang-barangnya udah saya bawakan semua ya Bu. Semuanya aman dan nggak ada yang tertinggal di bagasi taksi. Makasih ya Pak. Iya Bu, kalau begitu saya permisi dulu. Lara sayang, cinta, akhirnya kau pulang juga ke Indonesia. Mama kangen banget sama kamu nak. Kamu kepucet, tapi masih tetap kelihatan anggun kok. Iya ma, pengobatan aku tadi di luar negeri akhirnya selesai juga. Dokter bilang kondisi aku udah jauh lebih stabil sekarang. Kamu beneran udah sembuh total Laura. Maaf ya, aku nggak bisa jemput kamu langsung ke bandara tadi. Nggak apa-apa, yang penting sekarang aku udah di sini. Masa pengobatan aku udah lewat Fajar. Jadi sekarang waktunya aku balik pulang ke rumah kita. Kita harus pulang ke rumah besok pagi kan? Pasti sayang, besok pagi-pagi banget kita langsung pulang ke rumah. Kamu tenang aja, segala sesuatunya di rumah udah Mama atur dengan sangat baik kok. Diatur gimana maksud Mama? Terus gimana soal perempuan yang waktu itu mau bilang perempuan siri yang Mama sewa buat urus rumah selama aku nggak ada? Alah, si Arum itu, kamu gak usah pusingin dia, Laura. Dia itu cuma istri cadangan yang sengaja Mama manfaatin buat ngurus rumah tangga sama ngelayanin Fajar selama kamu absen. Dia gak ada apa-apanya dibanding kamu yang sah secara hukum negara.
Iya Laura, kamu istri pertama, aku yang paling utama. Arum cuma, ya kamu tahu sendirilah posisi dia bagaimana. Bagus kalau kamu sadar. Pokoknya besok pagi aku mau perempuan itu tahu posisi dia yang sebenarnya dan angkat kaki dari rumah aku. Mas Fajar, Mama, kalian baru pulang. Terus Mbak ini siapa ya? Kok bawa koper besar segala ke sini? Nggak usah so ramah kamu, Arum. Kenalin, ini Laura, istri pertama Fajar yang sah secara hukum agama dan negara yang selama ini berobat di luar negeri. Maksud Mama apa? Istri pertama? Mas Fajar, tolong jelasin ke aku. Ini semua maksudnya apa, Mas? Kamu gak usah pasang muka bodoh begitu. Rumah ini punya aku. Dan pria yang kamu panggil suami itu adalah milik aku seutuhnya. Mas, ngomong Mas, jangan diem aja. Waktu nikahin aku setahun lalu, kau bilang kamu lajang. Kau bilang aku satu-satunya wanita hidup kamu. Maaf Arum, aku terpaksa. Aku nggak bisa nolak kemauan mama waktu itu. Sadar diri kamu, Arum. Kamu itu cuma istri cadangan yang sengaja kami nikahi secara siri, cuma buat ngurus rumah ini dan nemenin Fajar selama Laura nggak ada. Sekarang Laura udah sembuh, jadi tugas kamu di sini udah selesai. Ya Tuhan, jadi selama ini aku cuma dianggap pembantu dan pemuas nafsu aja. Kalian jahat banget. Kenapa kalian tega bilangin aku sekejam ini? Udahlah, gak usah pakai drama nangis segala. Bikin telingaku sakit aja ih. Sekarang juga kamu mending ikut aku ke halaman depan karena ada hal penting yang mau aku kasih tahu ke semua orang di lingkungan ini. Sekarang pilihan kamu cuma dua, pergi dari rumah aku sekarang juga, atau kamu tetap tinggal di sini, turun status jadi pembantu tanpa hak apapun sebagai istri. Mbak, kamu tega banget. Aku ini juga istri sahnya Mas Fajar, walaupun kami cuma nikah siri. Kenapa kalian perlakukan aku kayak binatang begini? Istri sah kamu bilang? Heh, Arum, sadar diri kamu. Kamu itu cuma perempuan siri yang sengaja saya bayar buat jadi cadangan. Jangan mimpi kamu bisa sejajar sama menantu asli saya, Laura. Astaga Cing Ines, ini ada apa kok ribut-ribut siang-siang bolong begini? Ya Arum kenapa sampai nangis begitu? Pakaiannya kok berserakan? Iya Jeng, gak enak dilihat tetangga lain. Kalau teriak-teriak begini, ada masalah apa sebenarnya? Biar kalian semua tahu ya, perempuan ini cuma istri simpanan suami aku selama aku berobat di luar negeri. Sekarang aku udah pulang, jadi dia udah gak berguna lagi di rumah ini. Mas Fajar, tolong ngomong Mas. Kamu lihat, ibumu sama wanita ini menginjak-injak harga diri aku di depan tetangga. Mana janji manis kamu yang katanya mau sayangin aku sampai tua, Mas? Maaf Arum, aku nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau Mama sama Laura udah mutusin begitu, kamu mendingan ngalah aja ya. Dengar itu, anak saya aja udah gak sudi lihat muka kamu. Dasar perempuan gak tahu diri. Cepet beresin semua baju kamu ini sebelum saya panggil warga buat ngusir kamu secara paksa. Ya Tuhan, kenapa laki-laki yang aku paksa buat aku percaya selama ini tega ngebuang aku kayak sampah? Tolong aku Tuhan. Kurang ajar kamu Fajar, keluar kamu. Jangan jadi pengecut bersembunyi di ketek ibumu setelah kamu injak-injak harga diri adekku. Kamu ya lancang ya teriak-teriak di rumah saya. Adik kamu itu emang cuman istri siri cadangan di sini. Wajar kalau sekarang dibuang. Dem, kamu tahu bangka? Kamu yang udah tua harusnya punya otak dan hati nurani. Kalian sekongkol membohongi adekku yang tulus ini dari awal kan? Gak usah bawa-bawa moral di sini. Secara hukum negara, aku istri satu-satunya yang sah. Adik kamu itu gak punya hak apa-apa atas Fajar. Cukup Mbak Laura, cukup. Aku gak butuh pembelaan hukum dari wanita sombong kayak kamu. Dan aku juga gak sudi mengemis cinta dari pria pengecut ini. Arum, tolong dengerin aku dulu. Kita bisa bicara ini baik-baik tanpa harus pakai emosi begini. Gak ada yang perlu dibicarain lagi Fajar.
Mulai hari ini, detik ini juga, aku haramkan diri aku jadi bayang-bayang atau cadangan siapapun. Kita cerai. Waalaikumsalam Rom, lebih baik kita pergi sekarang juga. Nggak ada gunanya berlama-lama di dalam rumah terkutuk yang isinya manusia iblis semua. Selamat menikmati hasil kebusukan kalian ya. Mas Imam, ayo kita jalan ke mobil sekarang. Aku udah muak bernapas di ruangan ini. Arom, minum dulu. Kamu dari tadi siang belum masuk air sama sekali. Nanti kamu bisa sakit. Iya mas, aku cuma masih merasa sesak banget di dada. Rasanya kayak mimpi buruk yang gak selesai-selesai. Lap dulu air mata kamu itu. Mas nggak mau lihat kamu nangisin laki-laki brengsek kayak Fajar laki. Dia nggak pantas dapat setetes pun air mata kamu. Aku cuma gak habis pikir mas, kurang apa aku selama setahun ini ngabdi jadi istri. Semua perintah ibunya aku turutin, semua kebutuhan mas Fajar aku siapkan. Tapi ternyata aku cuma dianggap seret. Itu karena mereka manusia nggak punya hati Rom. Tapi Gusti Allah mendingan kasih tahu kebusukan mereka sekarang daripada kamu buang-buang umur belasan tahun sama bajingan kayak begitu. Mas bener, buat apa aku simpan sampai ini lagi? Nggak akan ada gunanya dan cuma bikin sakit hati kalau terus-terusan diingat. Buang aja Rom, mulai sore ini kamu buang semua ingatan soal rumah terkutuk itu. Kita buka lembaran baru di rumah masa kecil kita. Udah aku buang mas, aku janji ini bakal jadi tangisan terakhir aku untuk masa lalu yang sia-sia itu. Nah gitu dong, ini baru adik Mas Imam yang kuat. Sebentar lagi kita sampai rumah. Malastri pasti udah nungguin kamu dari tadi. Dimakan dulu singkongnya Rom. Mumpung masih hangat, ini tadi Mbak rebus khusus buat nemenin kamu malam ini. Makasih banyak ya Mbak Lastri. Maaf banget aku malah datang malam-malam begini dan ngerepotin kalian berdua. Hus, kamu ini ngomong apa? Ini kan rumah kamu juga, rumah masa kecil kalian. Sampai kapanpun pintu rumah ini selalu terbuka lebar buat kamu dek. Betul apa kata Mbakmu Rom. Sekarang fokus kita itu bukan nyeselin yang udah lewat, tapi mikirin gimana caranya kamu bisa mandiri dan datang hidup baru. Iya mas, aku pengen banget bisa berdiri di atas kaki sendiri. Aku nggak mau terus-terusan terpuruk dan kelihatan lemah banget di mata mereka. Mas, tahu nggak? Arum ini kan punya keahlian memasak yang luar biasa loh. Sambal sama bumbu pecel lele buatan Arum itu resep turun-temurun keluarga kita yang paling juara. Nah benar banget, kok Mas sampai lupa ya? Kenapa nggak coba buka usaha kuliner sendiri aja Rom? Jualan pecel lele di pinggir jalan utama. Mau banget mas, tapi buat sewa tempat sama beli tenda kuliner kan butuh modal yang gak sedikit. Tabungan aku kan habis di rumah Mas Fajar kemarin. Soal awal kamu nggak usah pusing, pakai aja dulu uang tabungan Mas yang ada di bank. Yang penting kamu punya niat buat bangkit dan buktiin kamu bisa sukses temen bajingan itu. Makasih banyak ya mas. Mbak, besok pagi aku mau cari lahan kosong di pinggir jalan buat mulai bangun warungnya. Kang Cecep, nanti di bagian sebelah kanan itu tolong dikasih space agak luasan ya. Soalnya telah sekaca tempat pajang lele sama ayam mau aku taruh di situ biar kelihatan dari jalan. Siap deh Rom, tenang aja. Ini bambunya sengaja saya pilih yang paling tua biar kokoh tendanya nggak gampang goyang kalau kena angin kencang. Iya Marum, meja-meja panjang buat pelanggan juga nanti sore mau diantar sama tukang kayu. Pokoknya pas sisi kompor sama cobek sambal, Barum udah pas banget di sisi kiri. Warnanya sengaja Mas bikin terang biar mencolok kalau malam. Gimana? Kamu suka nggak sama desain tulisan namanya? Wah, bagus banget mas, suka banget aku. Nama Barokah. Ini semoga benar-benar bawa berkah buat awal hidup aku yang mandiri. Pasti membawa berkah Rom. Setiap peluh dan kerja keras kamu beberapa bulan ini bakal dibayar tunai sama Gusti Allah. Masa lalu kamu udah terkubur bersama paku-paku yang tertantap di sini. Bener kata Mas Imam Mbak, jalan utama ini kalau malam ramai banget sama orang pulang kerja. Warung kita pasti bakalan langsung diserbu pembeli pas grand opening nanti malam. Amin Rudi, tolong dibantu ya. Nanti sore semua bahan lele sama bumbu sambal rahasia kita harus sudah siap di atas meja gorengan. Rudi,
tolong cek meja nomor 5 ya. Kayaknya lele goreng sama tahu tempenya belum diantar deh. Kasihan bapaknya udah nunggu dari tadi. Siap Marum, ini lele goreng pesanan meja 5 baru aja diangkat dari wajan besar sama bagian penggorengan. Langsung aku antar sekarang. Udah Rum, asli ini sambalnya juara banget. Pedasnya nampol tapi ada manis-manisnya gitu. Pas banget dipaduin sama lele goreng yang kering begini. Matur nuwun Pak Bowo. Alhamdulillah kalau Bapak cocok sama rasanya. Silakan ditambah nasi uduknya kalau kurang, Pak. Benar kata suamiku, Dek. Warung kamu ini nggak pernah sepi ya sejak sore berbuka. Aku aja tadi hampir nggak kebagian meja loh kalau nggak datang cepet-cepet. Semua ini berkat doa dan dukungan kalian juga, Bu Susi. Keringat aku rasanya kebayar tunai tiap kali lihat piring pelanggan bersih nggak tersisa kayak gini. Harum, ini uang pembayaran dari rombongan meja nomor 3 tadi ya. Totalnya 150.000. Uangnya pas kok. Makasih Ruth, kamu cek lagi Gi ke depan. Takutnya ada pelanggan baru yang belum kedapatan menu atau mau nambah pesanan lagi. Barum, itu di seberang jalan ada mobil yang mirip punya mantannya Mbak lewat. Tapi kok knalpotnya ngebul gitu dan jalannya pelan banget kayak lagi mogok ya. Biarin Ruth, mau mogok atau hancur sekalipun, urusan orang-orang di masa lalu itu udah bukan bagian dari hidup aku lagi. Ini maksudnya apa, Fajar? Kenapa ada surat peringatan ketiga dari bank lagi? Kamu bilang bisnis kamu aman, tapi kenapa cicilan rumah ini menunggak sampai berbulan-bulan? Kamu bisa diem gak Laura? Aku ini lagi pusing. Bisnis aku bangkrut total, investor pada ditarik semua karena mereka tahu masalah internal keluarga kita. Oh, jadi sekarang kamu mau nyalain aku? Salahin pengobatan aku yang mahal? Kamu yang pengecut, Fajar. Gara-gara kamu gak becus kerja, sekarang kita terancam diusir dari rumah ini. Laura, jangan teriak-teriak begitu sama suami kamu. Mama juga pusing dengar kalian berantem terus setiap hari tanpa ada selesainya. Selamat sore, gak usah pada drama beralasan ini itu ya. Saya datang ke sini cuma mau menyampaikan kalau batas waktu kalian udah habis. Tolong kasih kami waktu sedikit lagi Pak. Saya bener-bener lagi usahain cari pinjaman modal buat nutupin tunggakan ini Pak. Gak ada waktu lagi. Minggu depan kalau rumah ini belum dikosongkan secara sukarela, pihak bank yang bakalan datang langsung bawa aparat buat kita paksa tempat ini. Kurang ajar, tetangga-tetangga dari tadi siang pada ngeliatin kita sambil bisik-bisik meremehkan. Aku malu banget, Fajar. Aku gak mau hidup melarat kayak begini. Ya Tuhan, ini pasti karena kita udah kolot sama Harum. Sejak perempuan tulus itu kita buang, rumah ini rasanya panas terus dan semua rezeki kita malah ikutan hilang tanpa sisa. Penyesalan mama udah terlambat. Aku udah dengar dari warga pasar kalau sore ini Harum malah makin sukses dan baru aja beli mobil baru dari hasil warungnya. Astaga, ini dia Harum kan? Ya ampun, pangling banget. Aku sampai hampir yang mengenali dari kejauhan loh. Bu RT, selamat siang. Mau kemana ini? Siang-siang belum begini kok jalan kaki, Bu? Wah, Dek Harum, saiki aurane bedo banget yo. Kelihatan bersinar dan berkelas banget. Bener-bener definisi wanita sukses yang sesungguhnya ini Bu RT. Betul, ini aku dengar dari orang-orang pasar kalau usaha pecel lele barokah kamu makin laris manis ya Rum. Sampai-sampai minggu ini kamu udah bisa beli mobil grass baru dari dealer. Hebat banget. Alhamdulillah Bu RT, ini semua murni berkat doa Mas Imam, Mbak Lastri, dan kerja keras kami selama beberapa bulan ini. Gusti Allah emang gak pernah tidur kalau kasih jalan buat umatnya yang mau berusaha. Ancene bener kok, Dek. Karma itu instan ya. Yang tulus dan kerja keras pasti diangkat derajatnya. Sedangkan yang jahat sekarang omane malah mau disita bank karena bangkrut. Iya ya Rum, kemarin aku lewat depan rumah Fajar. Aduh, penampilannya sama Laura itu udah kayak pengemis, dasaran lusuh. Dan kerjanya berantem terus tiap hari. Rasain itu akibat karena dulu berani buang kamu. Udah Bu RT, nggak usah dibahas lagi soal mereka. Aku udah nggak mau tahu dan udah maafin semua kejadian yang lalu. Kehilangan Mas Fajar kemarin ternyata bukan akhir hidup aku, tapi justru awal dari kebebasan dan kebahagiaan sejati aku sekarang. Kamu emang perempuan berarti emas ya Rum?